Dengan menggunakan mesin gerinda tangan, petugas Satpol PP Kabupaten Madiun merobohkan satu persatu papan reklame yang tak berizin atau bodong. Papan reklame yang terpasang di sekitar kota Caruban tersebut sudah kadaluarsa masa izinnya. Bahkan pemilik reklame pun enggan memperpanjang izin sehingga petugas melakukan penertiban. Termasuk rangka besi papan reklame yang berkarat dan rawan roboh. Semuanya dibongkar agar tidak membahayakan para pengguna jalan, seperti yang terlihat di pertigaan Klitik dengan Jalan Panglima Sudirman, yang masuk wilayah Kecamatan Wonoasri. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Madiun, Dani Yudi Satriawan mengatakan, dasar hukum dari penertiban yang dilakukan yakni Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan reklame. Selain itu, penertiban juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga para calon pemasang iklan reklame dan baliho agar tertib mengurus perizinan. Semuanya. Jadi sudah tergolong bagaimana yang ada di lapangan. Lama, ini tadi kemarin kita sudah rapat koordinasi dengan BPM-PTSP, kemudian dengan Bapenda. Ini kita juga menyepakati ada beberapa yang memang sudah lama sekali tidak melaksanakan izin, karena bagaimanapun juga mulai tahun 2019 sampai 2020 ini baru mulai kemarin Oktober dari DPM PTSP menerima izin baru. Sebelumnya ini tidak ada izin sama sekali. Pihak Satpol PP telah berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perpadu Satu Pintu tentang izin dari reklame, serta berkoordinasi dengan Bapeda atau Badan Pendapatan Daerah tentang pendapatan daerah dari reklame. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV. Peniadaan penjualan tiket kereta api lokal di 10 stasiun di Daup 7 Madiun akan diberlakukan mulai 1 Januari 2021, yaitu di Stasiun Sembung, Sumobito, Peterongan, Curah Malang, Ngadiluih, Kras, Sumber Gempol, Rejo Tangan, Garung, dan di Stasiun Talun. Namun stasiun ini tetap melayani naik turun penumpang, termasuk boarding secara mandiri, yaitu pelanggan hanya men-scan barcode tiket pada scanner yang sudah disediakan, serta menunjukkan kartu identitas diri kepada petugas. Dijelaskan penutupan penjualan tiket lokal ini merupakan upaya PT KAI Daup 7 Madiun mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Meski ditutup, pelanggan tidak perlu khawatir, sebab penumpang bisa membeli tiket melalui aplikasi KAI Akses, yang pembelian atau pemesanannya bisa dilakukan mulai H-7 hingga H-15 menit sebelum keberangkatan kereta api. PT KAI Daup 7 Madiun rencananya per tanggal 1 Januari 2021 akan meniadakan pembelian tiket KA lokal secara langsung di 10 stasiun, yaitu Stasiun Sembung, Sumobito, Peterongan, Curah Malang, Ngadiluih, Kras, Sumber Gempol, Rejo Tangan, Garung, dan Talun. Namun ke 10 stasiun tersebut masih tetap melayani naik turun penumpang termasuk boarding secara mandiri, yaitu pelanggan hanya memindai barcode tiket pada scanner yang disediakan serta menunjukkan kartu identitas kepada petugas boarding. Dengan ditiadakannya pelayanan penjualan tiket KA lokal secara langsung, pelanggan tidak perlu khawatir karena PT KAI telah menyediakan pelayanan aplikasi KAI Akses yang bisa digunakan untuk pembelian atau pemesanan tiket KA lokal mulai dari H-7 sampai dengan H-15 menit sebelum keberangkatan. Pemaksimalan penggunaan KAI Akses bertujuan untuk meniadakan kontak fisik antara calon penumpang dengan petugas dan menghilangkan terjadinya kerumunan orang di stasiun yang ditakutkan bisa menjadikan klaster baru. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV.
Tim Satgas Pencegahan Penyebaran COVID-19 Kabupaten Probolinggo melaksanakan operasi justisi penegakan protokol kesehatan secara humanis dan persuasif kepada para pedagang dan pembeli di Pasar Klenang Kidul serta warga masyarakat yang sedang melintas di Jalan Raya Klenang menuju Maron. Operasi tersebut digelar dalam rangka menerapkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 atau virus corona yang saat ini tingkat penyebarannya di wilayah Kabupaten Probolinggo masih tingkat tinggi. Kepala Puskesmas Klenang Kidul Muhammad Ishak selaku pimpinan operasi justisi mengatakan, kegiatan razia masker tersebut merupakan sinergitas 3 pilar Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan bagaimana wabah COVID-19 tersebut dapat diputus tingkat penyebarannya. Bagi pelanggar diberi sanksi push up dan menanam bibit pohon di pinggiran Sungai Klenang. Tujuannya itu karena adanya peningkatan kasus COVID-19 pada beberapa minggu ini, maka itu dengan adanya operasi justisi masker ini kami harapkan nantinya masyarakat akan tertib dengan protokol kesehatan dan angka kesakitan dari COVID-19 bisa menurun, Pak. Ya, diantaranya pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung sementara dikasih sanksi sosial seperti menyapu halaman pasar. Dan untuk para pedagang, Pak? Untuk pedagang sendiri. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Sony Kurnia Jaya, SRTV. Masih tingginya angka penyebaran wabah COVID-19 atau virus corona di Kabupaten Probolinggo, Tim Satgas COVID-19 Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo tidak henti-hentinya melakukan operasi justisi. Namun kali ini Tim Satgas COVID-19 tersebut melakukan operasi protokol kesehatan yang dikonsentrasikan di Jalan Raya Taman Asmali atau Pertigaan Maron, Kabupaten Probolinggo. Untuk itu, mari kita saksikan hasil liputannya berikut ini untuk Anda. Puluhan orang pelanggar protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten Probolinggo terjaring operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan Impres Nomor 2 Tahun 2020. Hal itu dilakukan guna memutus penyebaran wabah COVID-19 atau virus corona, di mana virus tersebut hingga kini tingkat penyebarannya masih tinggi angkanya. Operasi justisi kali ini melibatkan personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, serta Dinas Kesehatan Puskesmas Maron dengan sasaran pengendara kendaraan roda 2, roda 4, dan penjalan kaki yang tidak menggunakan masker atau tidak sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Rencana tadi mau kemana nih, Mas? Ini mau pulang, dari Jember. Dari rumah sini. Oh gitu ya. Apa, Mas, yang dirasakan setelah mendapat tindakan suruh push up tadi, Mas? Ya sebetulnya ya memang salah kita sih. Begitu. Ke depan seperti mau pakai masker nih, Pak? Oh ya harus. Kan virus corona nih, Pak. Iya. Kira ini udah ada. Rumahnya sini di belakang masjid ini. Iya. Waduh, apes. Sementara itu, Camat Maron Mujito selaku Ketua Tim Satgas Penanggulangan Bencana Non-Alam dan Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan Maron mengatakan bahwa operasi kali ini bertujuan untuk memutus penyebaran wabah COVID-19. Sementara untuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar diupayakan tidak memberatkan masyarakat, seperti halnya push up dan membaca 2 kalimat syahadat. Pak, soal operasi justisi, Pak, ini sasarannya apa saja hari ini, Pak? Untuk semua naik kendaraan apa saja, baik yang jalan roda 4 atau dokar atau tidak, kalau tidak pakai masker saya ingatkan dulu, selanjutnya saya pindah. Seperti itu, Pak? Tindak sosial, tidak pakai tindakan berat uang, tidak. Hanya kegiatan tindakan sosial seperti push up, menyanyi, membaca Al-Fatihah, menyanyi lagu Indonesia Raya. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Sony Kurnia Jaya, SRTV.